saya yakin insyaallah kapitalisme tidak lagi akan hancur sebagaimana Rasulullah SAW sabda. Rasulullah SAW pada saat itu sempat tertidur ketika selesai sholat tahajud. Beliau qailullah menjelang salat subuh berjamaah. Ini di Mekah, kesaksian dari Ummu Hani. Nah saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian Rasulullah terbangun dengan wajah merah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hal balak, Allahumma hal balak, Allahumma hal balak. Kata-kata Rasulullah ini membangunkan para sahabat. Maka kemudian Umar bin Khattab kemudian menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, Naam, betul ya Rasulullah, kan balak tadi salah Allah, engkau telah menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla pada kami. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? La yazharanna al-Islam hatta yarudal kufra ila mautih. Sungguh Islam akan zahir, Islam akan tegak di muka bumi ini sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Ketika Islam zahir di muka bumi nanti sebelum hari kiamat, maka kita akan menyaksikan, demi Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika, Hinduisme akan kembali ke India, Buddhaisme akan kembali ke Nepal, komunisme akan kembali ke Cina dan Rusia, bahkan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Dan hanya Islam, fayakunu dinu kulluhu lillah. Maka jadilah agama Islam ini semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan dia zahir di muka bumi. Kapan itu zahir? Hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang memegang skenario itu. Namun saya yakin sebelum hari kiamat Islam pasti zahir. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zahirnya Islam, siapakah pelaku-pelakunya? Tentu adalah orang-orang yang terbaik. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Ketika itu siapakah Al-Mahdi ini? Insyaallah kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Berangkat dari firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat An-Nur ayat ke-55. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim." ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Di dalam ayat ini diawali kalimat wa'ada. Wa'adallahu, Allah berjanji. Nah, kalau Allah berjanji pasti Allah penuhi kan. Allah tidak pernah menyalahi janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Kepada siapa Allah berjanji? Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Minkum, di antara kalian, hai orang-orang Islam. Jadi janji Allah ini akan nyata, akan terasa betul oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang munafik tidak akan terasa. Bahkan mungkin orang munafik akan memerangi dan mengingkarinya. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh, yaitu mereka yang mewujudkan imannya dengan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Nah, di sini menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Artinya sungguh pasti Allah akan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Dan kalimatnya menggunakan wajan istakhlafa dari kata istaf'ala yang artinya harus diperjuangkan. Jadi ada upaya kita untuk mendapatkan kekuasaan tadi. Artinya ada perjuangan menegakkan Quran dan Sunnah sehingga Allah punya alasan untuk memberikan kekuasaan itu kepada kita. Maka menggunakan wajan istakhlafa. Dan ini menggunakan istakhlafa bukan la yamlikannakum fil ard. Bukan la yamlikannahum fil ard. Bukan menjadikan mereka malik mulkan, tapi dalam bentuk khilafah. Maka menggunakan istakhlafa. Artinya kekhilafahan ini akan tegak kembali. Ya. Jadi umat Islam akan berkuasa di mana sistem khilafah akan tegak kembali. Inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka mendiskreditkan, mencitrakan buruk tentang khilafah, seolah-olah khilafah ini ancaman kemanusiaan. Ini artinya pengingkaran musuh-musuh Allah kepada syariat Islam. Kemudian, kama salafal ladzina min qablihim, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka, yang para nabi dan rasul. Rasulullah dan puncaknya Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, wala yumakkinannahum dinahum alladzi irtadalahum,
Allah juga akan menguatkan bagi mereka agama yang Allah ridhai bagi mereka. Menguatkan dalam arti ketika Islam sebelum Imam Mahdi muncul itu bias karena banyaknya perpecahan, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dari statistik umat manusia hari ini, statistik dunia, umat manusia hari ini berjumlah 7 miliar lebih. 7,3 sampai 7,5 miliar. Kurang lebih seperti itu. 2,4 miliar hampir dulu pernah itu umat Islam. Artinya umat Islam ini paling banyak komunitasnya di dunia. Pertanyaannya, apakah umat Islam hari ini berjamaah atau berpecah belah, Bapak Ibu? Berjamaah atau berpecah belah? Berpecah belah. Yakin? Setiap perpecahan itu punya nama masing-masing. Betul? Punya nama masing-masing. Coba sebutkan nama-nama itu tapi di dalam hati. Jangan dikeraskan, nanti ada yang tersinggung, Bapak Ibu. Sebutkan dalam hati masing-masing, silakan. Ada berapa banyaknya golongan-golongan tadi? Ini juga merupakan bagian dari tugas Imam Mahdi. Dan ini barangkali yang bisa kita pahami dari pendekatan ayat ini, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan sungguh Allah akan menguatkan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Maksudnya menguatkan adalah membersihkan dari perpecahan, membersihkan dari klaim kami paling benar yang lain salah, kami ahlus sunnah mereka ahlul bid'ah. Itu pun sama. Kita akan dibersihkan, maka tidak ada lagi perpecahan karena umat Islam akan ada pada satu kepemimpinan. Baik, terkait dengan perpecahan di dalam tubuh umat Islam ini menjadi isyarat Imam Mahdi akan datang. Inda ikhtilafi minan nas, ketika umatku berpecah belah, berperang dan bertikai. Ma ini ada banyak macamnya, ada ma istinafiyah, ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma nafi. Tapi jika sesudahnya ada ilah, maka makna bermakna ma'nafi. Sehingga kita terjemahkan, ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah berarti syirik, betul? Ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah selain Allah, illa asma'an, kecuali nama-nama. Samaitumuha, yang kalian beri nama dia, antum wa abaukum, oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Wa ma anzalallahu biha min sultan, sedangkan Allah tidak menurunkan perintah untuk membuat nama-nama tadi. Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar yang lurus, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang menyembah nama? Bagaimanakah dikatakan menyembah nama? Ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah selain Allah kecuali nama-nama. Bagaimana nama-nama itu disembah? Apakah dibikin pelangnya besar, kemudian namanya ditulis dengan huruf yang bagus, lalu orang-orang pengikutnya ruku, kelompok itu ruku sujud menyembah nama tadi? Tidak. Tentunya tidak demikian. Tapi aktivitasnya, mobilitasnya untuk kebesaran nama itu, untuk kebesaran kelompoknya, bukan untuk kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa itu bukan syirik? Dan ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Maka tidak salah, jangan salahkan Allah dan Rasul jika kita dibantai di Suriah, di Palestina, di Irak, di Uighur, di Rohingya, dan di semua negara Islam. Inilah kemusyrikan yang bisa dilakukan oleh orang yang mengaku taubat, takwa, dan salat. Quran surat Ar-Rum ayat 31-32. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, munibina ilaihi, dengan selalu bertakwa kepada, bertaubat kepada Allah. Munib ini isim fa'il, artinya continue. Untuk menjaga fitrah kita Islam, ayat ke-30-nya, caranya ayat 31. Bertaubat selalu kepada Allah, wattaquhu, bertakwa selalu kepada Allah, wa aqimus shalah, dan mendirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kok dilarang musyrik? Bukankah sudah taubat, takwa, dan salat? Apa tidak cukup taubat kita, takwa kita, salat kita menghindarkan kita dari kemusyrikan? Iya. Artinya ada orang yang taubat, takwa, dan salat, rajin istiqomah, tapi mereka terjebak kepada kemusyrikan. Iya. Kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang yang taubat, takwa, dan salat? Berpecah belah dalam beragama. Ayat ketiga duanya, minal ladina farraqu dinahum,
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Farraqu, itu roknya ditasydid, artinya bergolong-golong. Tadi saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, ada berapa banyak? Maka roknya ditasydid, itu orang-orang yang memecah belah agama.